Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mitahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan alaina fanattabi'a hawah waj'al hawana taba'an lima ja'a habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thaliyah bi syarhil Risalatul Jami'ah wal Wasaya an-Nafi' bi syarhil Risalatul Jami'ah. Tentang sekarang kita masuk tentang ma'asil lisan, maksiat yang ada pada lisan, maksiat lisan dari lisan. Wa ma'asil lisan kasiratun aidan. Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ma. Wa qala musannifu rahimahumallah wa nafa'ana bihi ma wa bi ulumihi ma fid daraini amin radhiyallahu ankum. Ma'asil lisan, maksiat daripada lidah. Wa ma'asil lisani kasiratun aidan. Adapun maksiat dari lidah itu amat banyak juga. Wa ma'asil lisan kasirah. Wa qad adda hujjatul Islamil Ghazali rahimahullah fi kitabihil Ihya minha 20 maksiyatan. Di mana telah menyebutkan hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Ihya, yang menjadi sandaran dalam ilmu adab, ilmu akhlak. Di situ disebut ada 20 maksiat lidah. Bahkan Anda pernah baca di kitab Tuhfatul Ikhwan kalau nggak salah. Di situ aib lisan itu sampai 4.000 katanya, banyak banget ya. Nah, ini yang disebutin sama Imam Ghazali di Ihya di antaranya, kan belum di antaranya, berarti sebagiannya ada 20. Wal lisanu, nah lisan ini kama yaqulul Imam Al-Ghazali, sebagaimana Imam Ghazali mengatakan shaghirun jirmuhu, memang kecil fisiknya kalau badannya, lidah ya segede gitu doang kok, sebesar-besarnya lidah tetap kecil. Azimu ta'atihi wa jurmu, namun potensi besar sekali ketaatannya, juga sebaliknya potensi sekali besar maksiatnya. Jadi taatnya bisa gede, jurumnya, dosanya bisa gede, dosanya. Kenapa kok bisa begitu? Sebab la yastabinul kufru wal imanu illa bi syahadati lisan. Enggak bisa menjadi jelas kekufuran ataupun kekafiran atau keimanan kecuali dengan kesaksian lidah. Jadi iman disaksikan dengan lidah. Itu azimu ta'ah ya. Masya Allah, agung ketaatan. Enggak ada ketaatan yang lebih daripada iman. Terus itu juga kekafiran, enggak ada dosa. Wal kufur la zulmun innal kufra la zulmun azim. Kekafiran itu kezaliman yang paling besar, ya. Kezaliman yang amat besar. Nah, itu juga ditampilkan sama lidah. Ya. Jadi keluarnya jelasnya satu kekufuran atau keimanan yang bisa kita tindak yaitu dengan lidah tadi. Wa huma ghayatut ta'ah wal isyan. Di mana keduanya itu kufur, kafir, iman juga merupakan puncak dari ketaatan, ya iman. Puncak dari kemaksiatan adalah kufur, kafir, ya maksudnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah, tetap ngomong iman dulu deh. Percuma ngomong taat kalau enggak ada imannya. Makanya Nabi bilang, siapa yang iman aja dah. Barang siapa yang beriman sama Allah, juga beriman sama hari akhir. Maksudnya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan akan berdampak pada hari akhir. Makanya Nabi wanti-wanti tentang hari akhir. Siapa iman sama Allah, mau taat gak? Siapa yang mau iman sama hari akhir, takut gak? Harap gak hari akhir untuk kebaikan? Takut gak hari akhir daripada keburukannya? Apa pesannya? Dan Nabi sering nyebutin redaksi hadis dengan kalimat seperti ini. Barang siapa beriman pada Allah, barang siapa beriman hari akhir. Bukan 1-2 hadis gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, mun teu iman mah kumaha atunya? Orang tuh bisa taat dia, bensinnya iman.
apa? Dengan iman itu orang bisa melakukan ketaatan. Kalau nggak ada iman ya susah, mau gimana? Ya. Jadi kembali kepada iman. Ya. Apa pesannya? Faliyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia ucapkan yang baik-baik. Yang baik-baik ya, tentu baik-baik ini dalam pemahaman Allah dan Rasul. Kita nih hamba. Ya. Semuanya terserah Allah. Definisi baik itu bukan definisi baik tentang dalam kacamata atau pikiran kita. Ya. Makanya Imam Ibnu Ruslan nyebutkan apa? Wal qaulu ya wa niyat wal qaulu sumal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat, ucapan, perbuatan kalau nggak sesuai dengan sunnah yang diatur. Salat tapi harus atau ada aturannya. Puasa harus ada aturan, syarat rukun dan sebagainya. Niat baik gimana? Ukurannya ada sama baik itu sama syariat. Gitu. Jadi harus yang ini kita nih hamba sami'na wa ata'na. Jangan sok nyanyi hawanan keur urang mah saya ya, padahal dalam menurut syariat enggak baik. Itu kan bisa keliru kita ya. Mungkin kita kejahilan kita kelirunya, mungkin karena kita kurang pas memahaminya. Makanya kita tetap perlu mizan syar'i tadi. Timbangan syariat untuk memahami baik buruk tadi. Ya intinya mengaji-ngaji juga Makanya kata jangan kosasih mah apa? Wal khairu kulluhu fil ilmi. Kebaikan semuanya di ilmu. Wasyarru kulluhu fil jahli. Dan kejahatan semuanya ada dalam kejahilan. Udah kalau orang jahil siap aja deh, banyak masalah hidupnya. Makanya kalau kita mau baik banyak berilmu, banyak ngaji. Nah itu. Untuk tahu kebaikan tadi kita harus ilmunya juga. Mau enggak mau dah. Ya harus capek. Sampai kapan? Sampai mati ngaji mah. Bahkan orang-orang yang Allah anugerahi ngajinya nggak putus di dunia sampai dikubur. Bahkan di surga juga orang masih butuh sama ilmu. Di surga aja masih butuh sama ilmu untuk nanya sama Allah apa nih? Nanya sama ulama masih butuh sama ulama. Ini ketemu sama Allah kudu minta apa nih? Masya Allah. Nggak ada berhentinya orang butuh sama ilmu. Apalagi kita di dunia sekarang nih yang menjadi mazra'atul akhirah, menjadi ladang sawahnya akhirat nih. Kalau kita mau nanam sekarang percuma dah, nyesel ntar mah percuma. Jadi kata Nabi, ucapkan yang baik, auliyasmut. Masalahnya baiknya tadi kan, wah berilmu dong ya. Kan tadi kan dibilang harus mizanu syar'i ya. Bener tuh ya, keur urang mah bener ya teh. Ya itu tapi timbang-timbang dulu nih. Kadang-kadang ada yang kita anggap baik, ternyata nggak baik kok. Kebanyakan ya, gitu. Mungkin kurang ilmunya tadi. Ya. Auliyasmut. Kalau kira-kira nggak tahu baik atau enggaknya, udah diam aja deh. Lebih baik deh diam. Gitu ya. Berat ya, emang berat sih. Kalau mau jauh dari ini mah harus hati-hati, apik ya. Ya minimal kita jangan ngucapin yang jelas-jelas dosa lah. Minimal gitu dah. Yang jelas-jelas dosa pertama gitu dulu. Mau apiknya apik dari yang pasti dosanya. Bohong pasti dosa kan. Ghibah pasti dosa kan. Ngadu-ngaduin orang pasti dosa kan. Udah tahan itu mah. Wayahna tutup. Kalau jadikan mulut kita ini ada dua penahan. Ada gigi, ada bibir. Itu katanya isyarah kata ulama bahwa ini mulut perlu dijaga lebih dibandingkan mata cuma satu tutup. Telinga lowong pisan ini mah ya. Hidung nggak ada penghalang. Tangan udah. Tapi mulut dijaga. Makanya Nabi bilang jamin barang siapa jaga dua aku jamin surga kata Nabi. Apa? Ma baina fakhidih, apa yang ada di antara dua pahanya, wa ma baina faih, dan apa yang ada di antara dua mulutnya. Dijamin sama Nabi surga. Maksudnya kenapa? Bukan hanya itu cukup, maksudnya kebanyakan orang celaka dengan itu. Dengan dua itu, artinya itu kalau kan sisi selamat itu jalankan perintah, jauhin larangan. Maksudnya di situ larangan itu banyak dilabrak di dua hal itu tuh. Dilabrak ya. Makanya kita harus hati-hati. Pahit ya. Namanya juga taklif, di dunia mah harus ada taklifnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu an qol tapi enggak jadi sulit kalau kita sudah Allah mudahkan Allah lapangkan hati kita ya. Bagi orang-orang yang belum lapang hatinya ya berarti masih susah dia. Makanya kita minta sering-sering sama Allah biar insyirah, biar lapang hati kita dengan syariat. Sebenarnya syariat itu indah bagi orang yang sudah cinta. Orang enggak cinta mah percuma.
nggak resep mancing keur naon mancing gituan meni begadang-begadang mereka hujan-hujanan karena nggak suka ya, suka sesuatu maka jadi asik. Bagaimana caranya kita bukan ngarahin tentang mancingnya, tapi masalah ini tentang orang kalau udah cinta pasti senang. Bagaimana kita biar cinta sama syariat, cinta dulu sama musyari'nya Nabi, cinta sama Nabi. Udah asyik sama Nabi, harapannya ke sana jadi cinta sama semua yang diajarin sama Nabi. Maksudnya begitu ya. Nguatin cinta tadi susah ya. Kalau kita langsung ke syariat aja tanpa ada pemicunya gitu ya. Harus ada pemicunya. Pemicunya diantaranya tadi ya. Ulama gembor-gemborin tentang sholawat, tentang bagaimana untuk maulid dan sebagainya, sejarah Nabi dibawa-bawain. Biar kenal Nabi, cinta Nabi, kesananya jadi ngikutin Nabi, tujuannya ke sana ya. Nah gitu. Wan Abi Umamata, dan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah radhiyallahu an qol, beliau berkata, qultu ya Rasulullah man najah. Aku katakan, duhai Rasulullah, apa sih yang dimaksud selamat itu? Selamat itu apa sih? Sukses dan selamat itu apa? Qol, maka Rasulullah jawab, amsik alaika lisanak. Pertama, kamu tahan lidahmu, jaga lidah. Wal yasaka baituk, dan kau harus merasa lapang di rumahmu. Merasa nyaman, gede di rumah ya. Sekecil apapun rumah kita harus betah maksudnya di rumah. Jangan banyak keluar rumah, kira-kira nggak perlu. Apalagi zaman sekarang nih, aduh ya. Sekarang di rumah juga bisa maksiat ya. Ini biar betah-betah di rumah ya. Jadi nggak banyak ketemu orang bisa jadi banyak ketemu dosa. Ya namanya interaksi kan, muamalah tuh gak gampang ya. Gak gampang, susah banget ya. Muamalah seperlunya. Kalau lagi ngaji, lagi zikir, lagi silaturahim, ya silahkan lebih, atau mau ada kasab rezeki yang halal, yang kewajiban, lebih dari itu jangan banyak-banyak keluar. Diajar betah di rumah gitu ya. Gitu. Sekarang betah di rumah juga main game. Betah di rumah ngapain ya? Ala kulli hal enggak urusan sama manusia dah. Walaupun kurang baik, lebih baik lagi kita ngisinya dengan ibadah. Wa baki ala khotiik, yang khotiatik. Lalu yang ketiganya, tangisilah atas kesalahan-kesalahanmu. Kita punya dosa. Ya. Orang yang menangis nih. Bahaya, ntar di hari kiamat bakal dibuat Allah menangis. Yang enggak nangis di dunia, ntar di akhirat bakal nangis. Nih. Sebaliknya orang yang suka nangis di dunia, di akhirnya bakal banyak ketawa. Seneng. Nangis apa? Nangis bukan nangis karena ditinggalin sama si Eis dan sebagainya, bukan. Tapi nangis karena dosa, nangis rindu sama Nabi. Masya Allah, luar biasa. Nangis rindu sama Allah. Wah, asa kejauhnya. Nangis. Pokoknya itu belajar. Ya. Orang juga semua juga belajar kok. Belajar. Jadi belajar rasa dong nangis mah. Rasa bagaimana cinta, rasa bagaimana takut, rasa bagaimana syukur, rasa bagaimana tawakal dan sebagainya. Rasa memompa keyakinan itu perlu rasanya. Tes zauq, ya, punya zauq. Nah, zauq itu tes rasa, perasaan. Perasaan ya, menyelami perasaan rohani tadi. Baru kita bisa ngerti nangis itu apa, ya, nangis yang berarti tadi. Orang yang nangis satu tetesan tangisan yang karena takut sama Allah, itu tetesan tangis itu bisa memadamkan api neraka. Mulianya tangisan tadi ya. Tangisan itu luar biasa ya. Tapi diupayakan tangisan itu bukan hanya bukan di muka umum ya. Ya, para salaf enggak nangis di muka umum kecuali memang udah golabah, udah terkuasai rasa enggak kuat lagi ya. Jadi enggak mau nangis di depan umum, kecuali mereka nangisnya udah terbawa rasa, hanyut sama rasa. Jadi mereka banyak nangis itu di kesendirian. Ya. Di kesendirian malam hari, apalagi malam, Masya Allah. Rugi ya kalau kita nggak mau bangun malam itu sebenarnya. Rugi. Nabi itu diulang-ulang nyebut kayak gitu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah itu 3 ya. Kata Nabi, selamat dan sukses itu 3. Jaga lidah, betah di rumah, suka nangisin kesalahan. Ya. Menyesali kesalahan. Nah, lalu Nabi SAW bersabda, berkata sama Mu'adz bin Jabal, sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Bukankah seorang itu dibanting, ditelungkupkan itu dibanting tapi muka duluan yang jatuh. Finnari, di neraka, ala wujuhihim,
di atas wajah mereka, ala manakhirihim, di atas lubang hidung mereka. Manakhir itu minhor, lubang hidung. Maksudnya jatuh sampai gini-gini, masuk, maksudnya hina banget, dihinakan. Udah disiksa, dihinakan gitu ya. Gitu. Illa hasoidu hasin alsinatihim. Melainkan mereka bisa diperlakukan demikian karena ladang dari lidah mereka. Gitu ya. Ini kutipan hadis panjang nih. Ya Rasul, apakah dengan lisan bisa orang celaka? Iya. Bukankah orang bisa begitu, kata Nabi. Semuanya bisa terjadi. Sebab lidah tadi luar biasa. Wajar ada pepatah juga ya. Lidah itu apa? Lembut, tapi lebih tajam dari pedang apa lidah itu? Ya, lebih tajam, memang efeknya bahaya. Anduk. Tuh, wa qala al-Imam Syafi'i, nah gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutup aja, Bang. Agak berisik soalnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada kutipan hadis ana lengkapin. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yalqalaha balan yarfa'uhullahu biha darajat. Ini jarang dibawakan kutipan awalnya, langsung di kutipan kedua. Nah, sesungguhnya ada seorang hamba di mana dia ngucapin satu kata-kata yang di situ terdapat ridho Allah. Dia nggak nyangka itu bakal bernilai, padahal itu mengangkat dia di sisi Allah makin dekat beberapa derajat. Nggak disebutin derajatnya berapa. Gara ngucap 1, 2, dia ngiranya remeh aja, padahal itu mulia luar biasa, ada ridho Allah buat dia makin dekat Allah beberapa derajat. Ada kalimat yang begitu tuh. Ya, kita lidah itu nggak semuanya buruk, ada baiknya. Masa Allah ciptakan buruk doang? Maksudnya kita zikir, kita sholat, masya Allah luar biasa, baca Quran dan sebagainya, mengajar dan sebagainya gitu ya. Berdakwah, ngajakin orang, nggak harus dakwah itu dengan mengajar. Kita yang kita tahu kita sampaikan, kita ngajak orang sholat juga sama dakwah kok, gitu ya. Sebaliknya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Tidaklah sesungguhnya seorang hamba manakala dia mengucapkan suatu kalimat yang di situ daripada murka Allah, ada kalimatnya murka Allah, buat bernilai murka Allah, marah Allah di situ ya. La yulqi laha balan, dia kira enggak apa-apa. Yahwi biha fi jahannam. Padahal itu bisa menjatuhkan dia, menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Ya kalimat, kata-kata juga. Ngomong kafir, ngomong ucapan-ucapan kekufuran, kekafiran, berantakan urusannya. Dia punya amal sebanyak pun udah jadi kafir, gagal aja kan. Ya. Itu contoh, di mana lidah tuh potensinya besar. Bukan hanya potensi kecelakaan, potensi kebaikannya gede juga tadi. Tapi kenapa para ulama ngambil redaksi yang banyak yang terakhir ini yang disebutin? Kenapa? Masalah mudarat didahulukan, jangan sampai masalah ini mah kan masalah manfaat mah. Jadi darul mafasid aula min jalbil masolih, ada kaidahnya gitu. Ya, menarik satu kemaslahatan itu lebih didahulukan dibandingkan mengamalkan satu kebaikan, menuai satu kebaikan gitu, menanam satu kebaikan. Ya. Jadi dahuluin bersih-bersih sebelum kita ngisi ya. Kalau ngisi belum masih kotor ya nggak nyaman juga. Satu ladang kotor, banyak hama, banyak macam-macam, banyak rumput, mau ditanamin ya nggak bakal bagus ntar. Jadi beresin dulu, buang-buang dulu hama-hamanya, macam-macam tikus segala macam, baru tanamnya bakal bagus. Jadi makanya didahulukan untuk jauhin maksiat, dibandingkan mengamalkan amalan-amalan sunnah dulu. Jadi amalan maksiat dihindarin dulu jauh-jauh. Dan paling di nomor satukan gitu ya. Nah, waqala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, idza aradal kalam fa alaihi ayufakkira qabla kalamihi. Jika seorang mau bicara, maka hendaknya dia pikir-pikir dulu sebelum mengucapin ya. Fa in zaharatil maslahah maka seandainya dia sedang direnungkan, ditafakurin ya. Maksudnya jangan asal jeblak ngomong aja. Setelah ditafakurkan, oh ternyata ini masalah bagus nih, ada potensi kebaikan, ada potensi pahala, ada potensi makin dekat sama Allah. Takalam, silakan bicara, jangan ragu-ragu. Wa in syakka, tapi kalau ragu-ragu, nah lam yatakalam hatta tadhhara.
jangan dulu dia bicara sampai dia jelas ini baik atau enggaknya. Jadi perjelas dulu ini maslahat atau kagak. Kalau maslahat silakan, bagus, jangan ragu-ragu. Tapi kalau nggak maslahat, masih ragu-ragu nih, maslahat nggak ya, maslahat nggak ya, masih ragu-ragu, jangan. Gitu ya. Dalam hadis juga menyebutkan innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari ab'adu mimma bainal masyriq. Seorang hamba saat manakala dia berbicara dengan suatu kalimat, dia tidak perjelas dulu nih posisi kalimat ini baik atau kagak. Nah, ini ngambil dari hadis ini Imam Syafi'i. Yadhillu biha finnar ab'adu mimma bainal masyriq. Ada kalanya kalimat itu yang dia enggak pikir-pikir itu ternyata bisa membuat dia tergelincir ke neraka dengan jarak lebih jauh daripada timur. Jarak jauh banget nih. Terjerumus terprosok begitu dalamnya ke neraka gitu ya. Nah, itu secara global tentang maksiat lidah. Nah, sekarang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mau bahas tentang sedikit di antara maksiat lisan itu apa aja. Nah, beliau bilang mengatakan qala rahimahullah mislul ghibah, seperti ghibah. Ghibah gunjingin, wah zaman sekarang mah kayaknya kalau enggak ghibah enggak hidup. Nih. Kalau enggak ngatain orang enggak berwarna hidup teh kayaknya. Ya saking udah kebiasaan yang harus kita lawan nih ya. Ya diri kita sendiri lah, kita mikirin jangan usah ngukur orang, itu suka ngomongin orang kita nih ya. Biar kita mawas diri, perhatikan ada suka nggak nih ngomongin orang, tahan nih, jangan sampai gibah. Apa itu gibah? Wahia dzikruka ahokal muslima bima yakrah, yaitu kamu menyebutkan saudara muslimmu dengan sesuatu yang dia benci, dia nggak suka dikatain gitu, disebutin. Misalkan punten nih, ini mah ada depannya, contoh aja tamsil, Mang Ai gendut nih, Bahenol misalkan, nggak suka Mang Ai diomongin gitu di belakangnya. Nah, itu disebut gibah, menyebutkan sesuatu yang kira-kira nggak suka diomongin gitu dia. Kalau Mang Ai sukanya sebut ganteng, tampan, muda, nah, itu bukan disebut ghibah. Pokoknya intinya sesuatu yang kira-kira dibenci, nggak disuka, nggak diresep gitu dah. Apa aja itu mah, kira-kira nggak disuka. Nah gitu. Wain kunta shodiqan, sekalipun kamu ngucapinnya benar, kata Habib Ahmad bin Zain nih. Walaupun benar, sanajan benar, itu ya ghibah. Dan bahkan kalau bohong mah bukan lagi ghibah, namanya buhtan, kebohongan, kedustaan. Ya. Jadi kalau yang jujur ghibah, yang enggak jujur justru malah kebohongan. Ya. Jadi jujur itu kadang-kala malah jadi haram. Ini contohnya Pak, jujur dalam ghibah. Jujur kadang bisa haram, jujur dalam namimah, ngadu domba. Ana ngomongin Mang Ai. Mang Ai ngomongin Ana. Didengar sama Mang Mogol nih, cerita, wah pas ngomong, alhamdulillah tuh ngomongin Mang Ai gendut nih. Pas ketemu Ana, wah misalkan Mang Mogol bilangin Mang Ai ngomongin Ana, apalah misalkan, wah apa misalkan, ngomongnya jujur, redaksinya persis sama dari A sampai Z, nggak ada yang robah, jujurnya haram, jujurnya haram. Jadi jujur ada kalanya haram. Bohong ada kalanya sunnah, bahkan kadang-kadang wajib. Kondisional tuh fikih yang kita perlukan untuk mengetahui hukum tadi. Al hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berputar-putar, berubah-ubah tergantung ilatnya, penyebabnya. Ya kan bakal Mang Ai dibilangin, Ana ngomong sama Mang Ai, mau ngomongin Mang Ai di depan Mang Mogol. Mang Ai itu gendut. Bilang Mang Mogol sama Mang Ai. Mang Ai enggak senang tuh dikatain gendut. Demi Allah dah Mang Ai Ana mah pakai demi Allah makin ngambek ya. Makin jujur makin ngambek ya enggak? Itu ada domba tuh. Ya. Justru makin jujur makin ngambek. Tapi bohong ada kalanya dianjurin ya. Misalnya mau ngedamain Ana sama Mang Ai lagi musuh-musuhan. Masya Allah, alhamdulillah Mang Ai sering muji-muji dia tuh, Masya Allah sayang sama Mang Ai begini. Sebaliknya, padahal enggak pernah ngomong begitu ya. Tapi tujuannya untuk mendamaikan islah zatul bain. Itu amalan luar biasa ngebohongnya juga nggak apa-apa. Suami istri udah mau diambang pintu perceraian, kita ngebohong antara dua pihak tadi untuk apa? Untuk kira-kira memang nggak ada jalan lagi nih, mau harus ngebohong nih. Tujuannya untuk mendamaikan, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Gitu. Tujuannya untuk mendamaikan. Nah, jadi bohong ada kalanya bahkan dianjurkan,
jujur, ada kalanya bahkan haram jadi dosa. Itu contohnya. Nah, min ma'asil lisan, di antara maksiat lisan itu al-ghibah, adalah ghibah. Wa hiya afatun azimatun min afatil lisan. Dia merupakan petaka yang amat besar di antara sekian banyak petakanya lisan. Bahaya lisan itu banyak. Di antara yang paling besar, di antara yang terbesar adalah ghibah. Wa hiya zikruka ghayraka bima yakrah sawa'un zakartahu bilafzik au fi kitabik au ramazta au asyarta ilaihi bi ainik au yadika au ra'sika. Ini dijelasin lebih lebar lagi sama pensyarahnya. Apa itu ghibah? Ghibah itu nyebutin orang lain dengan sesuatu yang tidak dia sukain. Dengan cerita, dengan sesuatu yang dia sukain. Baik nyebutnya dengan ucapan, dengan lafazmu, ngomongin tadi dengan lisan. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nulis, buat tulisan di Facebook, di apa. Tapi tujuannya ghibah. Misal apa aja, atau tulisan surat, atau tulisan kitab, tulisan apa aja lah. Karya tulis misalnya. Tapi ghibah. Au ramazta, atau kamu membuat gambaran-gambaran sinyal-sinyal. Itu tuh orang Cimacan tuh yang rumahnya dekat masjid tuh. Ngarumuskeun. Nggambarin sampai jadi ngarah. Jadi ngarah gitu. Ngode. Au asyarta ilaihi bi ainik, atau ngisyarahin, nunjukin dengan bola mata. Enggak sadar mangai digituin. Bilang sama ngomong. Nah, gitu. Sama itu juga. Au yadika, atau dengan tangan. Au rosik. Itu semua ghibah. Itu semua ghibah. Jadi enggak harus berupa lisan. Jangan ngira ghibah tuh hanya dengan lisan. Bisa tulisan, bisa kode-kodean, bisa tunjukkan pakai tangan, pakai mata, pakai kepala, sama aja tuh. Kalau kira-kira itu tujuannya apa? Mencemooh, mencemarkan nama baiknya, kehormatannya, itu sama disebut ghibah. Wa dhabituhu kullu ma afhamta bihi ghayraka nuqsana muslimin fahuwa ghibatun muharramatun. Dobitnya, patokannya, segala hal yang bisa kita kau fahamkan pada orang lain, yang kau jelaskan pada orang lain mengenai kekurangan seorang muslim. Jadi memberikan berita pada orang lain tentang kekurangan seorang muslim, itu ghibah yang diharamkan. Oh, ghibah yang diharamkan. Ghibah ada yang tidak diharamkan, ada kalanya ghibah enggak haram, itu dia. Harus penting juga. Ada ghibah enggak diharamkan, apa? Jadi saksi. Itu kan ghibah enggak. Itu kok memang semestinya. Kalau ngumpat beda ya. Ngumpat sama aja. Ngumpat sama dihibah sama aja, bahasa kitanya ngumpat ya. Nah, ini pelanggarannya gitu tadi, pelanggaran. Nah, kalau jadi saksi memang mau gak mau untuk pengadilan, itu ghibahnya gimana? Dibolehkan. Memang sesuatu yang kira-kira memang dibutuhkan dalam pengadilan itu, kesaksiannya. Oh, dia bunuh, dia ini, dia mencuri, ya memang kesaksian itu mah. Nah, ntar ada beberapa tempat, kata Imam Nawawi, ada berapa? Ada 7 atau 8 di mana ghibah jadi boleh, bahkan kadang-kadang jadi wajib. Ghibah. Jadi ghibah enggak mutlak selalu itu haram, enggak juga. Enggak selalu. Nah, terus qala Allah Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Summa rasul, jangan pernah menggunjingi seorang di antara kalian kepada orang lain. Jangan pernah ada orang di antara kalian yang menggunjingi orang lain. Apakah kalian suka makan bangkai dari saudara kalian? Tentu kalian bakal benci. Gitu ya. Itu diibaratkan dengan makan daging orang lain, makan daging bangkainya orang lain. Anak ngatain Mang Ai di Mang Ai enggak ada, sama aja kayak makan bangkainya Mang Ai. Makan hidupnya, makan itu jelek, apalagi bangkainya gitu. Enggak pantas gitu ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Takwalah pada Allah, takutlah pada Allah daripada perlakuan tersebut. Artinya jangan main-main dengan ghibah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini kalau kita mau taubat tetap masih bisa
Ya, bisa taubat. Gimana? Upayakan kalau anak tadi pernah ngomongin baik, minta maaf mengai. Dan taubat yang benar tuh harus dibilang mengai. Nah, bahasa gimana kumaha? Dijelasin. Itu yang semestinya. Cuman kan susah. Kalau rincian, kalau hal yang kecil kadang-kadang kita minta maaf ya anak pernah gibahin antum, gitu aja global. Ya udahlah, nggak tahu kan rinciannya. Mungkin kalau anak rinci ada 10 poin, ngomong aja begini. Oh, kurang aja kekampiring kaing sih ya. Bisa jadi berat begitu tuh. Padahal yang benar-benar yakin cara yang terbaik ya begitu. Gitu, tapi kadang-kadang ya susah juga ya. Makanya itu ulama membuat beberapa kemungkinan gitu ya. Dengan hukumnya masing-masing. Wah, ini kalau misalkan ngomong gitu malah justru memperbesar permusuhan. Ya sudah, pakai cara lain, minta maaf secara global. Atau ini minta maaf kayak gitu juga nggak bisa, ya sudah, nggak ketemu misalkan orangnya, ya udah, kata Imam Ghazali, misalkan nggak ketemu orangnya udah meninggal atau gimana ya, ahli warisnya pun nggak ada. Kalau urusan sama manusia gimana, kita beramal dengan niat orang yang sudah meninggal tadi. Misalkan emang udah meninggal, karena masih ada. Nggak, ini cerita kalau ini. Ana mau minta maaf sama Ngai dengan dosa-dosa apapun yang sifatnya adami, atau contohnya ghibah nih. Gimana? Mangai udah nggak ada, orang keluarganya misalnya nggak ketemu juga untuk minta maaf, minta ridho dari keluarganya. Jalannya sedekah, beramal contoh sedekah, niatin pahalanya buat Mangai. Terus beristighfar, jangan sendiri. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, walahu, dan dia. Nah itu cuman potensi sing we eta jadi penebus dosanya ya. Itu banyak kayak gitu ya. Makanya kalau istighfar kita nggak boleh sendiri lah. Ghibah udah banyak yang digibahin sama kita mungkin. Atau muamalah dosa-dosa sama manusia banyak yang sudah kita lakukan. Biasakan kalau kita berdoa tuh beristighfar tuh sama walahum dah. Semua yang pernah kita zolimin, baik dengan lisan, dengan tangan, dengan apapun. Kan riweuh ya urusan sama manusia mah. Sama Allah mah gak, relatif lebih mudah. Kalau Allah pemaaf. Sama manusia, wah, we sih 7 turunan ku aing arah sih. Nah, ya Allah tuh manusia bisa begitu tuh. Enggak ada urusan ya. Makanya upayakan jangan pernah bermasalah sama manusia. Kalau kata Habib Umar bin Hud tuh ya, ketika Habib Umar baru buka tempat di Cipayung, beliau itu kan tempat kosong tuh. Jadi jangan malah mas cerita-cerita gitu kan jadi ramai, cerita tentang gaib-gaib gitu. Habib di sini banyak teluh, banyak sihir, banyak jinnya. Kata Habib Umar apa? Ana lebih takut sama manusia dibandingkan sama jin katanya. Manusia itu kalau jahat udah lebih jahat dari jin katanya. Maksudnya bermasalah sama manusia itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Jangan pernah buat masalah sama manusia. Enakan sama jin dibandingkan bermasalah sama manusia. Ini repot ntar urusannya. Baik masalah apapun gitu ya, ataupun dosa sama manusia. Minta maafnya susah. Nah, mana tadi? Fasyabbahallahu ta'ala al-mughtabal dzalima bi akili lahmi akhihil muslimaitan. Maka Allah menyerupakan, dianggap sama Allah orang yang gibah, yang zalim tadi dengan pemakan bangkai saudaranya muslim. Sama kayak makan gitu, kayak orang yang makan daging manusia itu apa namanya istilahnya? Kanibal, kayak kanibal. Kayak Sumanto. Gibah lagi nih asal ngomong firla walahum. Kayak gitu tuh, kayak kanibal. Itu kebiasaan jadi kayaknya susah gitu, Masya Allah. Kill mana tadi? Wa nahika bidzalika zaman wa zajran anil ghibah. Allah larang kamu dengan kalimat seperti itu menjadi celaan dan peringatan keras daripada ghibah. Cukup ya. Jadi ghibah itu dosa besar. Kata Imam Ibnu Hajar, dosa besar itu apa? Yang disebutin di Quran pasti dosa besar. Kalau definisinya Imam Ibnu Hajar. Kan dosa itu enggak semuanya disebutin di Quran. Ada yang disebutinnya redaksinya cuma di hadis saja. Atau ntar dikiaskan sama ulama ijma gitu ya. Tapi kalau ada sebut Quran berarti serius. Allah nyebutin sesuatu enggak yang secara jelas itu pasti sesuatu yang penting gitu. Entah itu perintah, entah itu larangan. Berarti penting untuk dihindarin gitu. Sangat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
atadruna mal ghibah? Kalian tahu enggak apa itu ghibah? Qalu, maka mereka berkata, Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Itu adabnya para sahabat Nabi. Walaupun tahu, kata ulama, lebih baik kita kalau ditanya sama masyayikh, sama para guru, para mu'alimin, ya, sama para ulama, ditanya, tahu nggak ini? Jawablah, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Biar apa? Walaupun kita tahu, kita dengar lagi riwayat dari beliau, itu jadi ijazah, jadi keberkahan buat kita. Toh serang orang, udah tahu itu. Mang Agus, apa rukun wudu udah tahu? Udah hafal pisan? Walaupun udah tahu, bilang wallahu a'lam. Biar dikasih tahu lagi, lafaz yang keluar dari seorang alim soleh terutama ya, itu jadi keberkahan buat kita dan jadi ijazah buat kita. Jadi sekalipun tahu, adabnya gitu, kata ulama sebagainya. Nah ini, sahabat Nabi ngajarin kita. Ketika Nabi nanya, apakah, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Mereka jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka Rasul bilang, zikruka ahoka bima yakrah. Ghibah itu kamu ngatain saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Qil, maka ada yang bertanya, afa ra'aita in kana fi ahi ma'akul? Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda nih ya Rasulullah? Kalau yang aku sebutin sebenarnya benar, memang ada sama dia. Saya sebut dia gendut, memang gendut kok, kenyataan kok gitu. Saya sebut dia pelit, memang pelit kok. Saya sebut dia pincang, memang pincang kok. Nah, misalkan kayak gitu dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Maka Rasul bilang apa kok? In kana fihi matakul faqad tabtah. Wa illam yakun fihi matakul faqad bahattahu. Nah, kalau memang ada yang kamu ucapkan itu pada orang tersebut, ya itu ghibah kata Nabi. Tapi sebaliknya kalau nggak ada sama orang yang kamu ceritain tadi, kamu gibahin tadi, itu mah bukan ghibah, namanya bohong kata Nabi, kebohongan. Ya. Kebohongan hoak bahasa gitu ya. Ngehina dengan hoak gitu. Wa ani sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Qala ba'dur ruwat ta'ani qasirah. Nah, dari riwayat Siti Aisyah, istrinya Nabi SAW, beliau pernah bilang bahwa aku pernah bilang sama Nabi, hasbuka min beliau pernah bilang sama siapa? Siti Aisyah bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu udah cukup lah dari Sofiyah. Ceritanya nih antara istri sama istri dah gitu ya, wajar ya. Kadang-kadang ada cemburunya orang Nabi ini ya ceritanya. Mungkin pengen perhatian Nabi lebih dan sebagainya ya. Wajar aja. Siti Aisyah jadi ngatain Siti Sofiyah, istri Nabi juga yang lain ya. Ya Rasulullah, cukuplah kamu daripada Siti Aisyah begini dan begitu. Sebenarnya begini dan begitu. Nah, sebagian perawi hadis nyebutin yang disebutin sama Siti Aisyah maksudnya pendek. Siti Sofiyah tuh pendek ya. Gibahin ceritanya tuh ya. Nah, wah gimana nih istri Nabi masa gibah sih? Ya. Nah ini kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kekeliruan, kesalahan atau dosa yang dilakukan para istri Nabi, ahlu bait Nabi, sahabat Nabi, itu memang seringkali Allah paksakan biar ada kasus. Ya. Jadi kalau kita nggak ada kasus kan kita bingung. Nah, gambarannya surahna kumaha. Jadi mereka seringkali setelah ngucapin, ya Allah kok bisa ngomong gitu, kayak nggak sadar gitu, dibuat seakan dipaksa sama Allah untuk ngucapin itu, kejadian kasus itu biar terjadi. Jadi jangan suudzon sama istri Nabi. Siti Aisyah berarti tukang gibah nih, wah hati-hati, ini istri Nabi nih, jangan sembrono gitu. Nah gitu, kita nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat mengenal apa yang disebut takwil ya. Takwil apapun, termasuk takwil kalau orang ada zohirnya ucapannya gini, entar dulu maksudnya apa nih, biar nggak suuzon jadi nggak gampang menjat orang tuh ya, apalagi kalau itu berkaitan sama istri Nabi, ahlul bait Nabi yang terdahulu, terutama sama sahabat Nabi. Wah hati-hati banget, jangan sembarang wah Siti Aisyah begini tanpa memahaminya, tanpa tafakuh, tanpa mengkaji secara mendalam gitu. Wah berarti Siti Aisyah gitu, hati-hati. Ini bisa hancur nih amal kita gara-gara gitu. Ini istri Nabi soalnya. Nah, jadi gitu. Siti Aisyah ngomong gitu. Maka Nabi dengar gitu. Faqala Rasulullah, laqad qulti kalimatan law muzijti
law muzijat bima il bahri la mazajathu. Kamu ini wahai Aisyah sudah mengucapkan satu kata. Satu doang, bukan panjang. Qasirah pendek gitu ya. Di mana satu kata itu kalau dicampur ke air laut niscaya bisa rusak air laut itu rasanya. Saking besarnya kalau diwujudkan, dizohirkan dosanya, satu laut bisa rusak, bisa robah rasanya. Mungkin jadi hitam, asalnya asin mungkin jadi asam, jadi pahit atau getir gimana ya. Gara-gara satu kata tadi yang diwujudkan. Dosanya gibah. Ada berapa kata yang kita udah ucapkan daripada gibah? Satu aja kayak gitu kata Rasulullah ya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadzal hadis min a'dhamiz zawajiri anil ghibah au a'dhamuha. Kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan peringatan terbesar daripada ghibah. Bahkan peringatan yang paling besar gitu ya, peringatan besar dari wa ma'alamu syai'an minal ahadis yablughu fi dhammi laha hadzal mablagh. Aku enggak pernah tahu deh satu pun hadis yang lebih tegas dalam pelarangan kecaman sama ghibah melebihi hadis ini. Sebutin satu kata aja bisa merusak air laut. Satu kata aja. Jadi cukup jadi kita peringatan, wanti-wanti menahan diri kita daripada ghibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikit lagi di baris ini. Lama urijabi maratu biqaumin lahum azfarun min nuhasin. Tatkala aku diisrokan, kata Rasulullah, tatkala aku diisrokan, aku lewatin satu kaum di mana mereka punya kuku-kuku dari tembaga. Wolverine. Kukunya dari tembaga. Tapi bukan buat ini, apa? Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka cakar-cakar wajah mereka. Cakar-cakar dan cakar-cakarin banyak, bukan sekali dua kali cakar-cakarin sama kukunya sendiri. Fakultu man haula ya Jibril. Maka Rasulullah nanya, lihat begitu siapa itu ya Jibril? Maka malaikat Jibril bilang haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi ardi. Mereka itu adalah orang yang makan daging orang. Itu ghibah tadi. Wa yaqauna fi ardi. Mereka tenggelam karam dalam menyebutkan harga diri, kehormatan mereka, ngoyak-ngoyak kehormatan muslim. Itu kan orang baik, orang soleh dihancurin namanya. Orang baik, seorang muslim siapapun, apalagi seorang ulama, ya hati-hati. Jangan sembrono di situ ya. Berani banget ngomongin ulama. Udahlah, kita mendingan diem aja dah. Kalau ada ulama sama ulama berselisih pendapat, ya itu mah ulama sama ulama, ibarat orang berilmu sama berilmu, kita mah levelnya beda. Udah lebih baik jaga lah. Kalau masalah kita cenderung sama satu ulama ini, ikutin itu, tapi nggak usah ikut perselisihannya. Ngikutin perselisihannya kita resiko. Kita nggak tahu kan. Ilmu itu luas. Ada yang nyata-nyata salah, walaupun nyata-nyata salah, ya mendingan nggak usah juga kan. Walaupun salah kan bukan biar kapasitasnya. Kita cenderung ada ulama A sama B. Kita cenderung sama ulama B dengan ilmu yang kita ketahui, kita yakin ini benar, ikutin. Nggak usah ikut cenderung sama kehilafan mereka gitu ya. Aman gitu dibandingkan kita ikut-ikut komentar yang bukan kapasitas kita, bukan level kita gitu ya. Kalau ini ulama soleh nih, kita nggak tahu kan kesolehan orang juga. Kalau Nabi SAW nyebutin inna min arbar riba al istitolata fi irdil muslim bi ghairi haq. Nah, di antara riba yang terbesar. Riba paling besar apa tuh? Yaitu al istitolah, panjang lebar mencemarkan nama baik atau kehormatan fi irdil muslimi bi ghairi haq. Dalam mencemarkan kehormatan dan nama baik seorang muslim tanpa hak. Berarti ada haknya, kadang-kadang ada hak. Mau ngejatuhin nama baik seorang, ini orang bahaya nih. Kalau dia ada di atas, dia punya pengaruh luar biasa, dia nyesatin orang, bahaya. Maka kadang-kadang kayak model Habib Rizik nih ya, menjatuhkan orang ada tuh ya. Memang ada bolehnya, ada sesuatu. Ada waktunya boleh gitu. Kan disebut bigoir hak. Mafhumnya, mantuknya begini. Catatannya yang diucapin Nabi begitu. Yang dipahamin berarti ada yang hak dong. Ada yang hak, bigoir hak sebutnya kan. Ada yang hak gimana? Ya kayak Firaun dikata-katain kok. Kayak apa dikata-katain gitu ya. Ada waktunya biar
gimana biar jadi wanti-wanti, biar masyarakat awam itu nggak ngikutin tokoh yang salah ini, yang jelas udah salah, udah nyasar. Tapi biarkan itu yang mereka yang memahami ya. Kita jangan ikut-ikutan, paham ya? Kayak Imam Habib Rizik misalkan, oh ini fasik ini orang, ini brengsek ini orang, gini. Memang tugasnya ulama kok. Ulama fikih zaman dulu gitu. Imam Bukhari, oh mulutnya parah ya. Ada orang pernah ngomong sekali, pembohong. Bohongnya sama domba padahal. Apa? Demi menjaga keutuhan hadis Nabi. Ya gitu ya. Jadi ulama jangan aneh, ulama dari zaman dulu begitu. Ya. Tapi ada tujuannya, bukan semata-mata hawa nafsu, tapi menjaga syariat, menjaga daripada fitnah, jangan sampai umat salah juga gitu. Tujuannya baik gitu ya. Jadi jangan salah paham. Oh ini radikal nih Habib Rizik ya, nggak ngerti fikih berarti gitu mah ya. Wa minal ghibatil muharramah. Nah, terakhir di antara gibah yang diharamkan, ini mirip gibah walaupun mungkin nggak dianggap gibah, yaitu al-muhakah, niru-niru nih. Mengayu lagi itu. Halo, kayak gitu. Orang bincang diikutin bincang-bincangnya. Itu namanya muhakah. Apa sih bahasanya? Ngolok-ngolok ya. Ngeledek. Ada orang misalkan ngomongnya cadel. Nah, gitu ya. Paham enggak? Ditiru-tiruin untuk tujuan ngehina dia gitu, ngeledek, mencemooh. Itu namanya muhakah istilahnya. Menghikayatkan dengan sama gitu. Ada orang nulisnya apa? Ya, pakai gini. Dia ikut gini juga. Tujuannya ngeledek. Malah macam-macam lah. Biasanya cacat gitu yang digitu-gituin ya. Entah yang buta gini. Nah, begitu-gitu tujuannya ngeledek, mencemoohkan, mengolok-ngolok. Bi an yamsi, contohnya nih, dengan dia berjalan muta'arijan, pura-pura pincang di hadapan orang, mau ceritain yang pincang. Ngeledekin, ngolok-ngolok yang pincang tadi. Au muto'tian, atau bungkuk-bungkuk. Sama orang yang suka bungkuk-bungkuk. Nih, gitu. Tujuannya ngeledek yang bongkok gitu, yang bongkok apa? Apa sih yang bongkok gitu ya? Ngeledek orang itu yang apa? Bongkok ya? Bongkok nih. Au ala ghairi zalika minal hayat, atau yang lain-lainnya daripada kondisi fisik dah nih. Muridan, tujuannya apa? Hikayata hayati man yatanaqasuhu bizalik. Menghikayatkan, menceritakan kondisi orang yang dia anggap cacat tadi ya, anggap cacat apa aja ya. Faqulu zalika haramun bila khilaf. Maka semua itu haram tanpa ada khilaf. Ini udah bahasa biasa ya. Udah kebiasaan biasa mungkin kayak gitu. Ya, yang apa ya, ngomongnya cadel ikutin cadel. Oh, mau nema kayak gitu ya, kayak gitu. Ikut-ikutin. Udah biasa di kita. Dosa yang dianggap enggak dosa. Nah, ini bahaya. Makanya harus dihilangkan kebiasaan itu. Enggak semua kebiasaan itu harus diikutin kok. Orang Betawi itu kebiasaannya suka main ledek-ledekan, entar dulu. Ledek-ledekan. Kalau sama sahabat sih kadang-kadang memang kira-kira yakin deket, ya udah biasa kayak gitu nggak masalah. Tapi sama orang yang kita belum kenal, kita nggak tahu, itu perlu hati-hati banget, super. Yang kira-kira belum deket banget ya. Karena disebut itu ya, Allah alam. Insyaallah tadinya mau bahas 3, ghibah, namimah, sama bohong. Tapi ghibah juga udah panjang, cukup segini. Insyaallah kita lanjutin tentang namimah, adu domba. Bukan ngadu domba beneran, maksudnya ngadu-ngaduin orang, provokasi di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta